Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pendeta Patricia Sapakoli, hostnya podcast Tanpa Podium di Satu Ayat Saja. Satu ayat saja kali ini didasarkan pada Amsal pasal 16 ayat 32 yang menyatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Teman-teman, kita ada dalam suasana memperingati Hari Pahlawan. Dalam suasana ini semangat kita berkobar-kobar, bahkan jasa para pahlawan menginspirasi kita untuk kemudian menjadi orang-orang yang menjaga, merawat kemerdekaan yang adalah anugerah Tuhan dan berkat perjuangan para pahlawan yang rela mati, rela memberi diri hanya untuk bangsa ini. 10 November secara khusus menjadi bagian dari sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika pada saat itu negara ini sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Namun para penjajah dalam arogansi mereka datang lagi hendak menduduki negeri ini. Lalu kota Surabaya menjadi kota juang, di mana para pejuang sungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Seorang pengarang bilang bahwa di balik kata pahlawan atau di dalam kata pahlawan ada kata lawan. Dan karena itu sebagai orang-orang yang punya semangat yang sama dengan para pahlawan, mari melawan. Melawan tindakan-tindakan kejahatan, melawan tindakan-tindakan yang tidak adil, melawan tindakan-tindakan yang hendak menjajah kemerdekaan orang per orang, kelompok-kelompok, dan golongan-golongan tertentu. Karena sejatinya merdeka, bebas, itu adalah bagian dari kehidupan seluruh ciptaan, secara khusus manusia. Diciptakan sejak awal punya kehendak bebas. Amsal pasal 6 ayat 32 yang hendak saya bagikan kepada kita sekalian perenungannya, ini bicara soal perbandingan antara pahlawan dan orang yang merebut kota. Dan itu semua bukan bicara terkait dengan bagaimana seseorang berjuang melawan orang lain, tapi ia berjuang melawan dirinya sendiri. Jadi bicara pahlawan, bicara orang yang merebut kota, ini merupakan bagian dari perlawanan. Dan Amsal secara menarik mau menegaskan bahwa perlawanan itu juga harus dimulai dari diri sendiri. Ketika seseorang secara khusus menghadapi begitu banyak hal yang mungkin saja menindas dirinya, yang mungkin saja tidak memerdekakan dirinya, Amsal bilang, sabar dan kuasai diri. Karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Perjuangannya berat. Sabar itu tindakannya tidak semudah dengan perkataannya. Orang seringkali berujar sabar kepada orang-orang yang mengalami masalah dengan sesama juga dengan dirinya. Dan karenanya bicara sabar itu tidak hanya sebatas ucapan dan ujaran, tapi butuh respons tindakan yang seturut dengan apa yang dinasihati orang lain atau apa yang kemudian disampaikan kepada diri sendiri untuk terus bersabar. Sabar menghadapi berbagai macam hal. Pandemi mengajar kita untuk sabar, sabar bertahan, sabar sekalipun situasi sulit, berelasi dengan orang lain, mengajak kita, mengundang kita untuk sabar. Karena mungkin bahasanya berbeda, budayanya berbeda, tindakannya berbeda, ucapannya juga berbeda. Sabar menghadapi mungkin orang yang sama dengan kita, orang yang katanya satu frekuensi dengan kita. Tapi pasti ada saat-saat tertentu, momen-momen tertentu, apa yang menjadi visi misi kita berbeda dengan dirinya. Sabar menghadapi situasi di mana kita sudah lakukan yang terbaik, tapi tidak diapresiasi, disia-siakan kehadiran kita, kerja keras kita, dan lain sebagainya. Sehingga Amsal secara menarik dan memberi semangat kepada kita membilang bahwa kalau sabar, kamu lebih dari sekadar pahlawan. Amsal kemudian mengajak kita untuk merenungkan bahwa bicara sabar itu berarti bicara soal pengendalian dan penguasaan diri.
Sehingga ia menyatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bicara orang merebut kota, bicara tindakan-tindakan kepahlawanan. Saya kota Surabaya sebagai bagian dari negeri ini pada saat itu direbut. Orang-orang yang berjuang untuk merebut apa yang menjadi miliknya. Orang yang menguasai diri ternyata melebihi semangat dan daya juang dari orang-orang yang merebut kota. Pengorbanan mereka memang bagus, tapi orang yang menguasai diri, kata Amsal, jauh lebih baik. Mengapa? Karena bicara penguasaan dan pengendalian diri itu sulit. Menguasai diri untuk nggak makan lebih banyak, itu susah. Menguasai diri untuk tetap tenang dalam keadaan penuh tekanan, itu tidak mudah. Menguasai diri untuk kemudian mengerjakan satu berikut satu, itu sulit. Menguasai diri untuk kemudian bicara soal rela, ikhlas, hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu rumit. Begitu banyak hal yang kemudian memengaruhi kita untuk pada akhirnya tidak bisa menguasai dan mengendalikan diri. Tapi Amsal mengapresiasi orang-orang yang mampu menguasai dan mengendalikan diri dengan berkata, orang yang menguasai diri, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Sehingga mari belajar sebelum kita menguasai apa yang ada di sekitar kita, pekerjaan, pendidikan, aktivitas, pelayanan, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk lakukan apa yang kita harapkan, sebuah kelompok harapkan, sebuah institusi harapkan, mari mulai dengan menguasai diri. Menguasai diri untuk kemudian menghadapi situasi-situasi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diri harapkan. Menguasai diri untuk kemudian kita bisa menggapai cita-cita dan impian seturut dengan semangat kita. Menguasai diri agar kemudian kita tidak mengeluarkan kata atau melakukan tindakan serta memberikan pikiran-pikiran, menyalurkan, mentransferkan pikiran-pikiran yang negatif terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu pada akhirnya kita menyesalinya. Mari kuasai diri kita teman-teman, sehingga kalau kita menguasai diri, kekuatan kita jauh melebihi kekuatan orang yang merebut kota. Mari maknai Hari Pahlawan juga dengan menjadi sabar dan mampu menguasai diri. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita.